Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang wanita terbangun dalam kapsul medis seukuran tubuhnya yang di situ ada kecerdasan buatan bernama Milo yang diprogram untuk menjawab semua kebutuhan medisnya. Merasa engap berada di dalam peti kecil ini, si wanita pun meminta Milo untuk membukanya, tetapi perintah tersebut tidak disarankan untuk saat ini. Si wanita nampak kesulitan mengingat siapa dirinya dan bagaimana bisa berada di sini. Namun sesekali dia teringat dengan momen-momen terakhir ketika beberapa orang medis membawanya di lorong rumah sakit, sehingga untuk sementara waktu si wanita berteori jika saat ini dirinya ada di rumah sakit terjebak di dalam semacam kapsul atau kotak medis tanpa seorang pun menyadari jika dirinya sudah siuman. Milo menjelaskan jika si wanita tersadar pada pukul 4 pagi dan belum ada satu orang pun yang menyadarinya, sehingga si wanita harus bersabar dan mengatur pernapasannya supaya tidak kehabisan oksigen sampai ada orang yang datang menolong. Je suis malade. Je suis forcément malade. Ça va aller. Entah kenapa dirinya dirawat di rumah sakit, entah penyakit seperti apa yang membuatnya sampai harus masuk ke dalam kapsul medis ini, tetapi yang pasti si wanita sama sekali tidak ingat siapa dirinya, yang ketika si wanita bertanya siapa namanya, Milo menjawab bahwa namanya adalah Omicron 267. Meski saat ini tidak direkomendasikan untuk membuka kapsul, si wanita tetap kekeh meminta Milo untuk melakukannya. Namun apa yang terjadi? Butuh kode otorisasi atau semacam password untuk melakukannya, yang karena si wanita hilang ingatan, dia pun tak bisa menyebutkan kodenya. Tak bisa hanya mengandalkan orang-orang di rumah sakit, si wanita pun memiliki ide brilian dengan menanyakan apakah Milo bisa melakukan panggilan telepon. Milo pun menjawab, ya tentu saja. Mendengar hal itu, si wanita nampak semeringah karena dirinya bisa menghubungi kepolisian untuk datang ke sini daripada menunggu staf rumah sakit yang entah kapan jolnya. Bonjour. Allô, vous m'entendez? Vous êtes en communication. Setelah tersambung dengan pihak kepolisian, dia langsung menjelaskan kronologinya. Namun ketika ditanya nama, alamat, dan apa yang terakhir diingat, si wanita tak bisa menjawabnya. Tak hanya itu, ketika kepolisian mencoba melacak lokasi asal panggilan ini, mereka kesulitan menemukan lokasinya. Bahkan Milo, si kecerdasan buatan sekalipun, kesulitan untuk menentukan di mana lokasi kapsul ini berada. Je vous en prie, il faut me croire. Il faut m'aider, je vous en supplie. Pada titik ini, si wanita mulai pesimis ketika berpikir jika dirinya terkubur di dalam tanah sehingga sulit untuk dilacak. Namun tiba-tiba dia melihat ada nama pabrik pembuat kapsul ini berikut nomor serinya, sehingga pihak kepolisian meminta si wanita untuk menunggu sampai mereka berhasil mendapatkan data lokasinya. C'est l'affaire d'un instant, c'est tout. Partez pas, s'il vous plaît. Sambil menunggu, si wanita tiba-tiba terpikir untuk menggunakan DNA-nya sebagai modal pencarian identitas dengan cara mencari kecocokan yang sesuai dengan DNA-nya, dan akhirnya ketemulah nama Dr. Elizabeth Hansen yang ternyata seorang ilmuwan yang sudah menorehkan banyak prestasi, yang ketika sedang fokus melihat, tiba-tiba Allez, vous m'entendez? ya, Elizabeth pun langsung teriak minta tolong ketika mendengar suara yang berasal dari luar, yang fokusnya tiba-tiba terdistrik oleh panggilan telepon dari pihak kepolisian yang kali ini berasal dari seorang kapten polisi bagian sains dan teknologi, di mana si kapten langsung menanyakan tentang kadar oksigen dan sisa waktunya, yang betapa mepetnya waktu yang Elizabeth miliki ketika kadar oksigen hanya tersisa 31% lagi, yang itu sama halnya dengan 43 menit sisa waktu sebelum dia mati kehabisan nafas. Je suis à 31%. Elizabeth pun semakin dibuat panik ketika si kapten mengatakan jika kapsul dan nomor seri yang Elis sebutkan sudah dihancurkan pada 3 tahun yang lalu, dan sepertinya ada seseorang yang sengaja meletakkan Elis di dalam kapsul ini, yang mungkin saja dilakukan oleh seseorang yang tidak suka terhadapnya. Cette unité a été détruite il y a 3 ans. Kepanikan pun semakin menjadi tatkala telepon tiba-tiba terputus akibat koneksi gagal, yang karena jantung Elis berdebar kencang. Milo pun mengidentifikasi jika Elis sedang butuh obat penenang dan
Karena Ellis berontak dan berpotensi merusak kapal, Milo pun menjalankan prosedur mengarerehe dengan cara memberikan obat penenang melalui udara sehingga Ellis mulai bisa tenang sekaligus nge-fly untuk sementara waktu. Dalam kondisi antara sadar dan tidak itulah, Ellis mendapatkan sedikit ingatan tentang gambaran suaminya yang diketahui bernama Leo, yang entah apa profesinya. Leo terlihat sedang mendesain semacam kapsul darurat yang bentuknya terinspirasi dari dedaunan yang berjatuhan. Saat tersadar, Ellis ternyata sudah membuang waktu sekitar 17 menit dan itulah alasan kenapa Ellis menolak diberi obat penenang. Berdasarkan kilasan ingatan barusan, Ellis mulai mencari tahu apa saja yang dikerjakannya yang setelah diulik-ulik, akhirnya Ellis mulai mendapati jika dirinya adalah seorang ahli biologi yang pernah mengerjakan proyek yang dianggap kontroversial, entah proyek macam apa itu. Namun Ellis berteori jika keberadaannya di dalam kapsul ini kemungkinan adalah atas kehendaknya sendiri. Selesai mengulik tentang jati dirinya, Ellis pun terpikir untuk menghubungi suaminya dengan cara meminta Milo untuk carikan nomor telepon atas nama Leo Ferguson dan didapatkanlah dua nomor yang dimaksud. Nomor pertama tak bisa dihubungi dan nomor kedua ia mengangkat telepon adalah seorang perempuan ya terdengar seperti wanita tua yang langsung menutup teleponnya begitu saja. Faites-moi confiance, il faut que je lui parle. Rappelez plus jamais ici. Tak bisa terus menunggu dan hanya mengandalkan si kapten, Ellis pun nekat membobol paksa kapsul ini dengan cara mencari celah yang bisa dibuka, di mana Milo lagi-lagi mengidentifikasi tindakan ini sebagai bagian dari stres, sehingga Milo kembali mengeluarkan prosedur obat penenang yang kali ini Ellis tak hanya melawan, tetapi juga berhasil mengambil suntikannya, sehingga Milo memberikan sengatan listrik sebagai bagian tindakan keamanan terhadap kapsul tersebut. Tak lama si kapten kembali menghubungi Ellis untuk melaporkan bahwa timnya sudah berada di pabrik pembuatan kapsulnya yang sembari menunggu, Ellis menceritakan tentang Leo suaminya dan meminta si kapten untuk melakukan pencarian terhadapnya. Namun si kapten langsung menjawab bahwa Ellis tidak pernah menikah dan menganggap jika apa yang dilihatnya hanyalah halusinasi, sehingga Ellis kembali membuka galeri untuk membuktikan hal tersebut. Dan ya, entah apa yang terjadi, foto-foto dirinya bersama Leo kini sudah tidak ada dan sepertinya sudah dihapus dan dilakukan oleh si kapten. Ada sesuatu yang sedang disembunyikan oleh si kapten, entah apa itu. Setelah teleponnya ditutup, Ellis meminta Milo untuk memutar ulang rekaman percakapan dirinya dengan si kapten yang akhirnya terungkaplah jika ada suara wanita tua yang menyuruh si kapten untuk berbohong kepada Ellis. Milo raccroche. Attendez. Déconnexion. Allô? Non, raccroche. Tak diduga, wanita tua itu menghubungi Ellis dan bersedia untuk menjelaskan semuanya asalkan Ellis mau menurut. Pertama-tama, Ellis diminta untuk masuk ke pengaturan sistem dan menurunkan gravitasi buatan sampai 0% dan... Passe à zéro. Alerte. Ya, Anda semua mungkin tidak akan pernah menduga jika Ellis bukan berada di rumah sakit, bukan juga dikubur di bawah tanah seperti Ryan Reynolds di film Buried yang dikubur di peti mati, tetapi Ellis berada dalam sebuah kapsul kriogenik atau semacam kapsul untuk tidur panjang, yang berarti saat ini Ellis bukan berada di planet bumi, melainkan di luar angkasa. Rotation centrifuge initiée. G1 initié. Setelah gravitasinya kembali normal, si wanita tua pun menjelaskan jika saat ini Ellis sedang dalam misi menuju galaksi lain untuk menghuni planet baru yang dianggap layak huni. Karena pesawat luar angkasa yang Ellis tumpangi baru berangkat 5 jam yang lalu, maka jaraknya belum terlalu jauh sehingga membuat komunikasi masih bisa dilakukan. Namun dalam waktu beberapa jam lagi, pesawat akan bergerak dalam kecepatan cahaya sehingga mustahil bagi Ellis untuk bisa berkomunikasi lagi dengan orang-orang yang ada di bumi. Qu'il n'existait pas. Lise. Tout, je dis bien. Semuanya berawal dari sebuah virus yang mengakibatkan 70% populasi manusia di bumi mati, sehingga dalam 2 generasi saja sudah bisa dipastikan jika umat manusia akan benar-benar punah. Maka dari itu, mereka mengirim beberapa manusia terpilih, salah satunya adalah Ellis, untuk berangkat menuju sebuah planet baru yang dipercaya layak huni dan layak untuk dirusak seperti planet bumi saat ini. Déconnexion.
Setelah komunikasi dengan si wanita tua terputus dan komunikasi dengan orang bumi juga terputus, kini Alice benar-benar sendirian tanpa akan ada orang yang menolongnya atau sekedar menemaninya berbicara di detik-detik terakhir kehabisan oksigen. Alice yang semakin frustasi pun kembali membobol paksa kapsul ini sehingga Milo harus menyetrumnya berkali-kali. Pada titik ini, Alice kembali mendapat ingatan tentang kebersamaannya dengan Leo, yang sebagian ingatan tersebut adalah momen saat mereka berdua baru awal-awal merancang kapsulnya yang semuanya terinspirasi dari beberapa daun yang jatuh dari atas pohon. Oksigen kini hanya tersisa 6% lagi. Alice meminta Leo untuk menyebutkan berapa unit kapsul yang tersisa di pesawat ini, yang ternyata ada sekitar 10.000 kapsul yang akan mijah ke planet baru. Yang ketika Alice mendapat izin untuk membuka filter kapsulnya, tiba-tiba sungguh tak ada yang menduga jika perjuangan Alice dari awal adalah suatu kesia-siaan dikarenakan meski Alice berhasil keluar, dia akan tetap mati. Ada di dalam kapsul pun dia akan mati juga kehabisan oksigen, sehingga satu-satunya cara untuk tetap bertahan hidup adalah dengan mengandalkan Milo yang menjadi pengontrol sistem semua kapsul yang ada di pesawat ini. Aucun réseau détecté. Amplifie la transmission. Milo pun mulai menjelaskan penyebab Alice bangun lebih dulu sebelum waktunya dikarenakan ada sebuah meteor yang menabrak pesawat dan mengakibatkan beberapa kapsul rusak. Salah satunya mayat yang tadi sempat membuat jump scare. Alice masih beruntung karena dia masih memiliki waktu dan kesempatan untuk memperbaiki sistemnya. Alice sebenarnya hanya tinggal menyuruh Milo untuk membuatnya kembali tidur panjang, tetapi rasa penasaran akan jati dirinya membuat Alice meminta waktu sebentar untuk melakukan pencarian terhadap Leo, suaminya. Entendu déverrouiller. T'es vivant. Dan ternyata Leo masih hidup dan saat ini sedang berada di dalam kapsul lain terbungkus oleh kepompong sintetis yang berfungsi untuk menopang hidup. Alice pun penasaran dengan kenapa si wanita tua berbohong saat mengatakan Leo sudah mati, padahal jelas-jelas dia masih hidup. Sehingga Alice meminta Milo untuk melacak identitas si wanita tua dan perlihatkan semua foto yang berhubungan tentangnya. Forme les données en expérience et on rend la Setelah Milo berhasil mendapatkan datanya, akhirnya diketahui jika si wanita tua adalah seorang pimpinan proyek rahasia bernama Transfer Memory yang beberapa kali menggunakan tikus sebagai subjek percobaannya. Transfer Memory sendiri merupakan terobosan terbaru dalam dunia sains, di mana si wanita tua mengklaim jika penemuannya mampu membuat seseorang memiliki kloningan yang sama persis, bukan hanya mirip secara fisik tetapi punya ingatan yang sama persis. Dan kejutannya adalah si wanita tua ini ternyata adalah seorang wanita bernama Elizabeth Hansen, yang berarti Alice yang kita lihat saat ini tidak lebih dari hanya kloningan atau duplikatan yang dibuat dari sosok Elizabeth Hansen yang aslinya sudah berusia tua. Lelah ambek-ambekan, Alice akhirnya bisa lepas dari rasa frustasi dan mulai bisa berpikir jernih. Meski dirinya hanya kloningan, tetapi keinginan untuk bertahan hidup masih sama seperti manusia asli yang terlahir alami. Sehingga ketika oksigen tersisa tinggal beberapa persen lagi, Alice langsung menyuruh Milo untuk lakukan protokol tidur panjang demi untuk tetap hidup, sekaligus bertemu kembali dengan Leo kloningan di planet yang baru. BEC initié. Actif. Niveau d'oxygène à 2%. Niveau d'oxygène 0,6. Sambil menunggu Milo menyiapkan kepompong sintetis tidur panjangnya, Alice diperlihatkan perjalanan yang akan ditempuhnya, bahwa planet baru yang ditujunya berada dari tata surya kita. Planet itu memiliki bobot 4 kali planet bumi, yang berarti gaya gravitasinya 4 kali lebih kuat dari bumi kita saat ini. Jika mengalami insiden jatuh, contohnya jatuh dari tangga atau jatuh dari motor, berarti rasa sakitnya akan dikali 4. Begitupun jatuh cinta. Dan karena planetnya lebih besar dari saat ini, planet baru yang akan Alice huni hanya punya siklus orbit 18 hari, yang berarti 1 bulan di planet tersebut tidak sama dengan 1 bulan di planet kita. Jika di kita rata-rata 1 bulan sama dengan 30 hari, di planet baru tersebut hanya 18 hari saja, sehingga jadwal gajian tentunya akan lebih cepat. Begitupun dengan tagihan listrik, cicilan ini itu dan lain-lainnya. Raconte-moi
la plage de Maui. Nuit mise. Setelah Alice dibungkus ke pompong sintetis dan mulai melakukan tidur panjang, pesawat pun mulai menembakkan nuklir sebagai daya dorong untuk melaju dalam kecepatan cahaya yang setelah tiba di planet yang dituju, 10.000 unit kapsul akan didaratkan di planet baru dengan konsep persis seperti dedaunan yang jatuh, sehingga pada akhirnya Alice dan Leo Cloningan pun bisa hidup bahagia dan mulai peradaban baru demi untuk kelangsungan ras manusia. Tamat, ending yang cukup mewadulkan. Persis seperti film Buried yang diperankan oleh Ryan itu saja, sehingga budget yang dikeluarkan tentunya akan jauh lebih murah dibandingkan dengan film-film barat yang lainnya, dan pastinya tidak lebih mahal dibandingkan film-film negara Wakanda, sehingga pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jika bisa murah, kenapa pilih yang mahal? Saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, Kanyut Kunang, Thomas Alva Edison. Cuau, cuau, cuau. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Aduh, saya lapar tadi. Ini saya teman-teman, ini saya recording jam 11 siang ya. 1 jam lagi sholat duhur. Sarapan